Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau setiap kata yang kita keluarin itu punya kekuatan? Kekuatan buat bikin orang seneng, tapi di sisi lain juga bisa loh bikin sakit hati dalam sekejap. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng kekuatan yang nggak kelihatan ini, dan gimana caranya kita bisa pakai kekuatan itu buat ngejaga perasaan teman-teman kita, bukan malah melukai mereka. Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, dari fondasinya. Biar kita benar-benar ngerti cara berinteraksi yang baik, kita perlu banget pegang satu prinsip utama. Bisa dibilang ini aturan emas yang jadi dasar dari semua hubungan yang sehat. Dengerin deh petua ini, dalam banget artinya. Coba perhatiin, ada dua hal penting di sini. Lisan sama tangan. Lisan itu ya omongan kita, kata-kata kita. Kalau tangan itu perbuatan kita. Intinya itu simpel banget. Kita harus bisa bikin orang lain di sekitar kita ngerasa aman. Aman dari omongan pedes, aman juga dari perlakuan yang nggak enak. Nah, inilah standar idealnya. Tapi, sering banget nih, kerusakan terbesar itu justru datangnya bukan dari perbuatan fisik, tapi dari kata-kata. Inilah yang bisa kita sebut luka yang tak terlihat. Luka yang nggak berdarah, tapi sakitnya, wah, bisa jauh lebih dalam rasanya. Coba deh kita bandingin ya, kalau luka fisik, misalnya kita jatuh dari sepeda, lecet, ya kan lama-lama pasti sembuh. Mungkin ninggalin bekas, tapi sakitnya hilang. Nah, tapi gimana kalau luka hati gara-gara omongan kasar? Itu ceritanya beda. Rasa sakitnya itu bisa nancep, nempel terus bertahun-tahun, dan susah banget buat dilangin. Soalnya itu nyerang langsung ke perasaan dan kepercayaan diri kita. Dan kayaknya peribahasa kuno ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Pedang itu kan ngelukain badan, ya kan? Tapi lidah alias kata-kata kita itu bisa nusuk langsung ke jiwa. Jadi poin pentingnya adalah kita ini sebenarnya megang senjata yang kuat banget setiap kali kita ngomong. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita pakainya? Nah, karena kita udah tahu seberapa besar potensi bahayanya, sekarang kita masuk ke solusinya. Ini semua tuh sebenarnya soal pilihan. Ya, pilihan sadar dari diri kita sendiri. Kita punya kendali penuh loh untuk milih mau kata-kata kita itu nyembuhin atau malah nyakitin. Oke, pertanyaannya jadi gimana dong caranya? Langkah-langkah praktis apa sih yang bisa kita lakuin sehari-hari biar omongan kita itu ngebangun pertemanan, bukan malah ngerusak? Oke, kita mulai dari hal-hal yang jangan dilakuin dulu ya. Aturannya gampang kok. Pertama, jangan pernah menghina atau merendahin teman. Kedua, stop panggil-panggil teman pakai julukan yang jelek atau yang dia nggak suka. Mungkin buat kita ini cuma bercandaan sepele, tapi buat yang dengerin, ini bisa jadi bibit dari luka tak terlihat yang tadi kita bahas. Nah, sebaliknya, ini nih yang harus kita lakuin. Ada 3 langkah simpel. Pertama, sebelum ngomong, coba deh diam sebentar, terus tanya ke diri sendiri. Kalau aku ngomong gini, temanku bakal ngerasa gimana ya? Ini soal empati. Kedua, ya jelas pilihlah kata-kata yang baik, yang positif. Dan ketiga, rangkul bukan memukul. Artinya, pakai omongan kita buat mendukung dan nyemangatin, bukan buat nyerang atau ngejatuhin. Tapi ini tuh bukan cuma soal tanggung jawab kita masing-masing loh. Setiap pilihan baik yang kita buat, setiap kata positif yang kita ucapin, itu sebenarnya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah misi bareng-bareng buat ngebangun lingkungan yang lebih baik. Dan ya, inilah misi kita bersama. Setiap kita milih kata-kata yang baik, setiap kali kita mikirin perasaan orang lain, kita itu lagi ikut andil ngebangun lingkungan yang lebih positif. Entah itu di sekolah, di rumah, atau bahkan di dunia maya. Kita lagi nyiptain sebuah tempat di mana semua orang bisa ngerasa aman, dihargai dan nyaman jadi diri mereka sendiri. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungin. Soalnya kan, tahu aja nggak cukup. Yang penting itu dilakuin. Pertanyaannya adalah, mulai hari ini, kebaikan kecil apa yang bakal kamu pilih buat disebarin lewat kata-katamu?